virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Kami kelompok 10 yang akan membahas materi Cyber Law dari kelas A, izin memperkenalkan diri. Saya Abiga Davinci Zander. Saya Lutfi. Saya Laura Bernadette Sihombing. Saya Gia Cinta Astiara Yulanda. Sekarang, kelompok 10 akan membahas tentang Cyber Law yang akan diawali oleh saya, Abiga Davinci Zander, dimulai dari pengertian tentang Cyber Law dan akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Pengertian Cyber Law dapat kita lihat dari secara bahasa dan secara istilah. Pengertian Cyber Law secara istilah, Cyber Law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari Cyberspace Law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik, yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Secara bahasa, Cyber Law dalam bahasa Indonesia kerap diartikan sebagai hukum telematika. Definisi mengenai hukum telematika adalah keseluruhan asas-asas, norma atau kaidah, lembaga-lembaga, institusi-institusi, dan proses yang mengatur kegiatan virtual yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan Cyber Law. Cyber Law sangat dibutuhkan kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana maupun penanganan tindak pidana. Cyber Law akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Dengan kata lain, Cyber Law diperlukan untuk menanggulangi kejahatan cyber. Adanya Cyber Law memiliki hubungan yang erat dalam hal melakukan pencegahan dan penanganan terhadap tindak kejahatan cyber yang dapat timbul pada cyberspace atau jaringan internet. Cyber Law diharapkan sebagai dasar hukum dari proses penegakan hukum terhadap tindak kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas internet. Cyber Law dirasa memang sangat perlu diberlakukan di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin maraknya kejahatan-kejahatan yang dilakukan melalui internet oleh para pelaku kejahatan. Alasan Cyber Law penting untuk hukum di Indonesia. Cyber Law penting diberlakukan sebagai hukum di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh perkembangan zaman. Menurut pihak yang pro terhadap Cyber Law, sudah saatnya Indonesia memiliki Cyber Law. Mengingat hukum-hukum tradisional tidak mampu mengantisipasi perkembangan dunia maya yang begitu pesat. Nah, yang selanjutnya ialah topik-topik Cyber Law. Secara garis besar, ada 5 topik dari Cyber Law di setiap negara, yaitu yang pertama, Information Security. Hal ini menyangkut masalah keautentikan pengirim atau penerima dan integritas dari pesan yang mengalir melalui internet. Dalam hal ini pula, diatur masalah kerahasiaan dan keabsahan tanda tangan elektronik. Yang kedua, Online Transaction. Online transaction meliputi penawaran, jual beli, pembayaran, sampai pengiriman barang melalui internet. Yang ketiga, Right in Electronic Information, yaitu menyangkut soal hak cipta dan hak-hak yang muncul bagi pengguna maupun penyedia konten. Yang keempat, Regulation Information Content, yaitu menyangkut sejauh mana perangkat hukum mengatur konten yang dialirkan melalui internet. Yang terakhir atau yang kelima, Regulation Online Contact, yaitu tata krama dalam berkomunikasi dan berbisnis melalui internet termasuk perpajakan, restriksi ekspor-impor, kriminalitas, dan yurisdiksi hukum. Ruang lingkup Cyber Law. Jika dikerucutkan untuk keadaan yang ada di Indonesia, ruang lingkup dari Cyber Law ini dapat dipisah menjadi 2 jenis berdasarkan sifatnya, yaitu hukum publik dan hukum privat. Pada hukum publik, ruang lingkup Cyber Law meliputi yurisdiksi, etika kegiatan online,
perlindungan konsumen, anti monopoli, persaingan sehat, perpajakan, regulatory body, data protection, dan cybercrimes. Sedangkan pada hukum privat, ruang lingkup cyber law meliputi hak kekayaan intelektual, e-commerce, electronic contract, domain name, dan asuransi. Selanjutnya yaitu perangkat hukum cyber law. Agar pembentukan perangkat perundangan tentang teknologi informasi mampu mengarahkan segala aktivitas dan transaksi di dunia cyber sesuai dengan standar etik dan hukum yang disepakati, maka proses pembuatannya diupayakan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan prinsip-prinsip dan pengembangan teknologi informasi antara lain melibatkan unsur yang terkait, yaitu pemerintah, swasta, dan profesional. Yang kedua, menggunakan pendekatan moderat untuk mensintesiskan prinsip hukum konvensional dan norma hukum baru yang akan terbentuk. Yang ketiga, menempatkan sektor swasta sebagai leader dalam persoalan yang menyangkut industri dan perdagangan. Yang keempat, aturan hukum yang akan dibentuk tidak bersifat restriktif, melainkan direktif dan futuristik. 5. Memperhatikan keunikan dari dunia maya. 6. Mendorong adanya kerjasama internasional mengingat sifat internet yang global. 7. Pemerintah harus mengambil peran dan tanggung jawab yang jelas untuk persoalan yang menyangkut kepentingan publik. 8. Melakukan pengkajian terhadap perundangan nasional yang memiliki kaitan langsung maupun tidak langsung dengan munculnya persoalan hukum akibat transaksi di internet, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Merek, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Penyiaran dan Telekomunikasi, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Perpajakan, Hukum Kontrak, Hukum Pidana, dan lain-lain. Melihat perkembangan zaman yang ada di mana teknologi berkembang dengan pesat yang membuat kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari. Namun, selain adanya manfaat yang banyak dari perkembangan teknologi, hal ini berbanding lurus juga dengan efek negatif dari adanya teknologi yang berkembang tersebut. Salah satu efek negatifnya adalah adanya tindak kejahatan melalui dunia jaringan atau yang biasa kita sebut sebagai cybercrime. Untuk menangani hal tersebut, maka hadirlah cyber law. Cyber law adalah hukum yang digunakan dalam dunia siber yang pada umumnya diasosiasikan dengan internet. Dasar atau fondasi dari hukum di banyak negara adalah ruang dan waktu. Sementara jaringan komputer dan jaringan komunikasi yang terhubung melalui internet mendobrak batas ruang dan waktu ini. Hal ini menjadikan cyber law sangat penting. Sekian pembahasan materi cyber law dari kelompok 10. Sampai jumpa.